Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman semuanya, sudah siap untuk belajar? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang capital budgeting atau anggaran modal. Tentunya dilengkapi pula dengan contoh soalnya. Simak terus ya. Capital budgeting itu apa sih? Capital budgeting adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam menganggarkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi atau pengadaan barang-barang modal yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Macam-macam keputusan penganggaran modal. Ditinjau dari aspek penghematan biaya dan peningkatan pendapatan, keputusan penganggaran modal meliputi yang pertama, perluasan atau expansion, yaitu usulan investasi yang dimaksudkan untuk menambah kapasitas produksi dari lini produk yang telah ada. Yang kedua, penggantian atau replacement, yaitu usulan investasi untuk mengganti aset yang aus agar efisiensi produk tetap dapat dipertahankan. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan atau growth, yaitu usulan investasi untuk mengembangkan lini produk yang baru berbeda dengan lini produk yang sudah ada. Ditinjau dari tingkat ketergantungannya, keputusan penganggaran modal meliputi yang pertama, independent project, yaitu 2 atau lebih proyek yang tidak ada keterikatan antara proyek yang satu dan proyek yang lainnya. Yang kedua, mutually exclusive project, yaitu 2 atau lebih usulan investasi yang mempunyai manfaat yang sama dan jika semuanya layak, maka harus dipilih salah satunya. Yang ketiga, complement project, yaitu 2 atau lebih usulan investasi yang bersifat saling melengkapi. Dan yang keempat, substitute project, yaitu 2 usulan investasi yang bersifat saling menggantikan. Selanjutnya ialah estimasi arus kas. Untuk mengevaluasi berbagai alternatif penganggaran barang modal atau investasi, perusahaan harus menentukan cash flow yang sesuai, yakni data mengenai aliran kas bersih dari suatu investasi. Untuk keperluan penilaian suatu investasi yang dibiayai sepenuhnya oleh modal sendiri, aliran kas bersih atau cash flow adalah sebelum pembebanan penyusutan dan diperhitungkan sesudah pajak. Namun, apabila dibiayai dengan modal pinjaman, maka aliran kas bersih adalah sebelum dibebani penyusutan, bunga, dan diperhitungkan setelah pajak. Metode usulan investasi. Payback period. Metode payback period pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi investasi yang diajukan. Payback period ini adalah target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow. Nah, sekarang mari kita simak contoh kasus berikut ini. Perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek adalah sebagai berikut. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini.
Selanjutnya ialah Net Present Value. Secara eksplisit, NVP memberikan pertimbangan dari nilai waktu uang dan merupakan teknik capital budgeting yang banyak digunakan. NVP adalah jumlah present value semua cash inflow yang dikumpulkan proyek dengan menggunakan discount rate suku bunga kredit yang dibayar ke investor, dikurangi jumlah investasi atau initial cash inflow. Mari kita simak contoh berikut ini. Perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually exclusive. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek sebagai berikut. Untuk menjawab persoalan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Dari perhitungan di atas, didapat nilai NPV proyek A lebih besar dari nilai NPV proyek B. Sehingga, dapat diambil keputusan bahwa dipilih proyek A, karena nilai lebih besar dibandingkan proyek B. Internal Rate of Return. Dijelaskan bahwa IRR merupakan rate discount di mana nilai present value dari cash inflow sama dengan nilai investasi awal suatu proyek. Dengan kata lain, IRR adalah rate discount di mana NPV dari proyek tersebut sama dengan Rp0. IRR juga menggambarkan persentase keuntungan yang sebenarnya akan diperoleh dari investasi barang modal atau proyek yang direncanakan. Mari kita simak contoh berikut ini. Perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually exclusive. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Diketahui discount rate sama dengan 10%. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek dijelaskan pada tabel di bawah ini. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Modif Internal Rate of Return. Dijelaskan bahwa IRR merupakan rate discount di mana nilai present value dari cash inflow sama dengan nilai investasi awal suatu proyek. Dengan kata lain, IRR adalah rate discount di mana NVP dari proyek tersebut sama dengan Rp0. IRR juga menggambarkan persentasi keuntungan yang sebenarnya akan diperoleh dari investasi barang modal atau proyek yang direncanakan. Profitability Index atau indeks profitabilitas adalah metode perhitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value, nilai arus kas, dengan nilai investasi dari suatu proyek. Indeks profitabilitas juga dikenal sebagai rasio laba investasi atau profit investment ratio dan rasio investasi nilai atau value investment ratio. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan tentang capital budgeting? Terima kasih yang udah nonton ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum.